Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang mana pada video ini kita akan bagaimana mengetahui ya caranya asesmennya. Yang mungkin sekarang yang menyaksikan ini adalah Bapak Ibu pengajar atau guru sekarang, karena kita menghadapi atau kita dihadapkan dengan kurikulum merdeka yang mana prakteknya itu asesmennya itu mungkin berbeda dengan kurikulum yang lalu. Nah, ini bagus sekali untuk menyimak ini agar kita tahu bagaimana nanti prakteknya di lapangan. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu pengertiannya ya dari asesmen. Kalau di sini saya menjelaskan asesmen adalah aktivitas yang menjadi kesatuan dalam proses pembelajaran. Jadi asesmen di sini yang dimaksud, asesmen itu gabung jadi satu dengan pembelajaran, proses pembelajaran. Jadi bukan asesmen itu di akhir saja, tapi asesmen itu gabung jadi satu. Misalnya dia sederhananya, kalau di sini penilaian. Kalau penilaian adalah proses penyamatan atribut atau dimensi atau kuantitas berupa angka dan huruf. Nah, ini biasanya kan kalau kita penyematan atau kita menilai siswa itu kan mungkin dari akhir saja, dari penilaian akhir saja. Tapi di sini kalau pengertian di asesmen di sini itu dari awal hingga akhir tuh proses asesmen terus. Nah, seperti itu. Maka dari situ kita dapat lihat di sini dengan cara evaluasi. Nah, cara evaluasi dalam proses yang kita lakukan menggunakan asesmen itu gunanya untuk mengevaluasi. Evaluasi yang mana artinya evaluasi ini adalah proses pemberian status atau keputusan atau klasifikasi terhadap suatu hasil asesmen dan penilaian, yang mana nanti kita mengetahui tarafnya atau kita mengetahui sampai mana ini ya siswa yang kita ajar ini pemahamannya, ketercapaiannya itu sampai mana. Nah, ini kalau nanti kita lebih jelas, kita lebih detailkan seperti ini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa jenis asesmen itu ada dua. Nah, ini kita lebih dalam lagi dari yang tadi gambarannya saja. Kenapa kok asesmen itu bukan hanya di akhir saja, biar enak di ujian-ujian seperti ujian tengah semester atau akhir semester, tapi ini rata dilakukan hampir terus-menerus. Hampir rata. Tapi begini, maksudnya begini, di jenis asesmen itu kan ada dua, ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Nah, misalnya kita lihat di sini ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, di sini misalnya kita melihat di sini ada asesmen sebagai, ada asesmen for atau untuk, dan of itu terhadap siapa. Nah, misalnya begini, kalau kita menggunakan asesmen formatif, berarti kita asesmen yang kita lakukan itu asesmennya itu sebagai refleksi proses pembelajaran. Yang mana di sini kita mengetahui pada proses pelajarannya itu sambil kita asesmen, sambil kita nilai. Misalnya dalam satu hari itu Anda mengajar apa? Misalnya mengajar tentang bahasa Indonesia, tentang pemahaman tentang pengucapan kalimat yang benar, misalnya seperti itu. Jadi pada waktu hari itu Anda juga melakukan asesmen nanti bagaimana prosesnya yang Anda lakukan pada waktu itu bisa sampai mana pahamnya. Nah, itu dilakukan ya sebagai. Dan yang selanjutnya ini for, untuk. For di sini asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Dan di situ nanti ada perbaikan-perbaikan. Kalau misalnya belum paham nanti perbaikannya seperti apa. Nah, itu nanti kita lakukan. Terus ada juga asesmen sumatif, yaitu asesmen sebagai evaluasi akhir proses pembelajaran. Nah, asesmen sumatif ini yang biasanya dilakukan oleh yang sebelum-sebelumnya ya, kita melakukan ujian akhir semester dan sebagainya, ujian-ujian itu. Nah, yang kita fokuskan di sini adalah asesmen for atau asesmen untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi ada nggak peningkatan perbaikan itu dari awalnya belum bisa menjadi bisa, itu ada enggak? Nah, di situ di asesmen di sini kuncinya, khususnya di kurikulum yang terbaru ini. Nah, seperti ini kita pahami tentang pemahamannya dulu. Sebenarnya yang detailnya seperti apa sih asesmen formatif itu? Asesmen formatif itu adalah metode evaluasi sebenarnya yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid
Tentang apa? Tentang kebutuhan pembelajarannya dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Jadi kemajuan akademiknya selama pembelajaran itu sampai di mana? Ya, itu nanti asesmen formatifnya. Dan juga asesmen formatif ini memantau pembelajaran murid sebenarnya untuk memberikan umpan balik berkala. Jadi asesmen formatif ini kita nanti berusaha mengetahui untuk memantau murid lah, memberikan umpan balik. Jadi yang proses dia lakukan untuk pembelajaran itu enggak stop di tengah, atau enggak ketika murid itu nanti berusaha untuk memahami, dia tidak paham, terus dia tidak ada tindak lanjut, kita biarkan saja. Nah, itu sebenarnya harus ada tindak lanjut. Sebenarnya pahamnya sampai mana, terus kita tuntun secara berkala biar nanti bertindak lanjut, jangan putus di situ, tidak paham dan selanjutnya tidak paham terus. Bagi murid ini tadi kan umpan balik berkala untuk dilakukan oleh para guru tadi. Terus untuk bagi murid ini asesmen formatif ini membantu murid ya, untuk bagaimana dia mengidentifikasi kekuatan aspek yang perlu dikembangkan. Jadi murid ini tahu apa sebenarnya yang harus dikembangkan oleh dirinya. Jadi kita kasih tahu, kita umpan balik itu maksudnya kita kasih tahu, oh kamu tuh nggak bisanya di sini. Tapi jangan model nanti kita aspek-aspek penting dalam penyampaian itu nanti kita bahas caranya menyampaikan biar murid itu nggak merasa terdolimi, nggak merasa tertindas ketika kita mengasesmen. Nah, itu nanti kita kasih tahu cara-caranya seperti apa. Nah, di sini kita kasih bagaimana kita mengasih tahu murid itu, ini loh nggak bisanya kamu, mulai dari sini loh nggak bisanya kamu. Nah, murid itu biar bisa sadar pada waktu itu, oh saya nggak bisanya nih, berarti saya harus belajar tentang ini. Jangan nanti nggak bisa ini sudah nggak belajar. Nah, itu yang banyak terjadi di saat ini. Terus bagi guru ya dan sekolahan, asesmen formatif ini berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek, khususnya pelajaran proyek, yang mana proses pembelajaran proyek ini berbasis nanti ada tujuannya ya, pembelajarannya itu, dan ada yang bisa dihasilkan dalam pembelajaran itu apa. Nah, asesmen formatif ini dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Enaknya seperti itu. Asesmen formatif ini bisa kita lakukan oleh guru atau teman-teman atau diri sendiri juga bisa dilakukan. Jadi di asesmen guru itu bisa, di asesmen oleh teman-teman, dinilai oleh teman itu bisa, atau di asesmen oleh diri sendiri itu bisa. Dia menilai dirinya sendiri bisa apa belum, itu bisa. Nah, ini asesmen formatif tuh hebatnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada asesmen sumatif, ini yang biasa kita ketahui, kita jalani di sekolah-sekolah, yaitu misalnya begini, metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Nah, itu biasa dilakukan. Nah, selama ini kan kita melakukan asesmen sumatif, jadi kita mengetahui berarti asesmen formatif itu seperti apa. Asesmen sumatif itu yang seperti itu yang bisa kita jalani. Terus asesmen sumatif ini seringkali memiliki taruhan tinggi karena dia berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Nah, itu ya. Terus umpan balik asesmen hasil akhir ini sumatif. Ini dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memadu guru dan sekolahan merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Yang mana nanti nilai akhir itu dalam kurikulum ini, itu nanti kita ketahui murid itu sudah sampai mana dan peluangnya apa untuk kita perbaiki di masa yang akan datang. Bukan di masa yang akan datang, di acara di tingkatan yang selanjutnya. Jadi jangan misalnya murid ini bisanya sampai sekian, misalnya murid ini bisanya cuma sampai B, terus kita jangan langsung loncat ke D, seharusnya C dulu. Jadi begitu, ada umpan balik untuk kita mengetahui untuk proses yang selanjutnya. Jadi ada tuntunan lah di sini, menuntun lah seperti ini. Kita mengetahui bahwa ada jenis, ada karakteristik dan fungsi asesmen, yang mana asesmen ini adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar. Kita mengetahui ya, sebenarnya kebutuhan belajar itu yang dibutuhkan itu apa untuk murid itu, kita dapat mengetahui di sini.
terus ke perkembangan. Jadi kita mengetahui dari sini asesmen ini perkembangannya di mana, terus apa yang sudah dicapai itu kita juga tahu dengan asesmen ini. Nah, makanya dari itu asesmen ini kita lihat di formatif ini manfaatnya sebagai apa? Ini sebagai proses pembelajaran. Pertama dari sebagai proses pembelajaran, yang mana asesmen ini untuk merefleksi proses pembelajaran. Jadi kita merefleksi, jadi kita benar-benar mengetahui prosesnya ya. Kita mengetahui prosesnya itu, nanti kita mengetahui sebenarnya salahnya di mana. Terus berfungsi sebagai asesmen formatif. Nah, ini sama juga. Terus asesmen yang untuk proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran ini asesmen itu sebenarnya untuk perbaikan ya, untuk memperbaiki. Jadi kita mengetahui dalam proses kegiatan pembelajaran dengan adanya asesmen ini, jangan modelnya seperti itu saja, tapi perlunya ada perbaikan setelah itu. Terus berfungsi sebagai asesmen formatif. Dan juga di sumatif itu asesmennya itu ya seperti evaluasi biasa ya, evaluasi pembelajaran, dan berfungsi juga seperti asesmen sumatif. Nah, terus gini, kita lihat di sini ada asesmen formatif, itu kita lihat kemanfaatannya, terutama dari karakteristiknya dan fungsinya ya, fungsinya. Dari fungsinya kita lihat asesmen formatif ini untuk guru, sebenarnya ini ada fungsinya. Bukannya asesmen itu cuma membebani, bukan, tapi ada fungsinya sebenarnya. Untuk guru ini dapat mengawasi pembelajaran murid. Guru ini dapat mengawasi pembelajaran murid, terus memastikan guru ini memastikan perkembangan murid itu sampai di mana. Terus kita mengecek lagi pemahaman murid itu sampai di mana. Jadi bukan dilepas ngajar lepas gitu saja, tapi mengajar tapi mengetahui posisi murid, pengetahuan murid itu sampai di mana. Terus untuk murid ini juga nanti bukan hanya guru saja yang memahami hal tersebut tentang asesmen, tapi murid juga memahami. Jadi murid ini nanti dapat mengevaluasi pembelajaran diri sendiri, dia mengetahui saya salah di mana itu tahu. Terus mengetahui juga murid itu nanti membangun pengetahuan. Jadi proses dari dia tidak tahu menjadi tahu itu tahu caranya. Jadi bukan hanya tahu ilmunya yang dipahami itu, bukan seperti itu, tapi cara prosesnya dari tidak tahu menjadi tahu itu tahu. Terus dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Jadi murid itu tahu, saya ternyata kalau menggunakan proses seperti ini saya kurang bisa, tapi saya menggunakan proses yang lain bisa. Terus meningkatkan kemampuan juga. Nah, yang kedua asesmen itu ini juga salah satunya yaitu merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid dan juga merupakan kesempatan untuk menerima, untuk memperbaiki atau memberikan umpan balik. Nah, ini juga ya asesmen sumatif. Kalau ini kedua asesmen itu ada kesamaan, yaitu merupakan cara untuk mengevaluasi juga. Nah, asesmen sumatif itu untuk guru. Untuk guru itu kalau sumatif ini ya, tadi yang formatif yang mana dilakukan di setiap pembelajaran itu tadi. Kalau asesmen sumatif itu mengukur apakah murid ini sudah memenuhi capaian pembelajaran. Nah, itu kita dapat mengetahui dengan ujian-ujian di akhir itu tadi. Terus untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya, jadi naik tingkat gitu ya, kita perlu mengadakan asesmen sumatif. Dan untuk murid itu memahami performanya akhir, dan dia nanti misalnya nilainya baik, jadi dia bisa termotivasi untuk lebih giat lagi. Dan kemudian untuk memahami apakah mereka ini sudah memenuhi ketercapaian itu atau belum di muridnya ini, untuk asesmen sumatif yang akhir tadi. Nah, kita kalau ini perbandingan kondisi saat ini dan harapan dari kurikulum yang baru ini. Nah, di yang kondisi saat ini itu kita lebih memberatkan ini ya. Assessment of learning itu lebih kita beratkan daripada assessment yang ini. Assessment for learning dan assessment as learning. Jadi begini, kita lebih memberatkan ujian di akhir. Yang penting nanti ujian di akhir itu nilainya bagus tanpa memperhatikan
di mana dia melakukan asesmen di awal itu setiap habis menjelaskan kita tanya, terus kita berdekatan, kita mengetahui salah satunya dengan tes-tes di perjalanan, dan kita nanti melakukan proses perbaikan atau AS. Jadi ada AS, ada for ini tadi ya, melakukan di awal tadi untuk asesmen awal dan asesmen pertengahan itu kurang. Jadi lebih penting, yang penting nilainya akhir-akhirnya bagus. Nah itu kondisi saat ini yang terjadi. Jadi pentingnya nilai, tapi tidak memperhatikan proses. Nah sedangkan ini harapan yang kurikulum baru nih yang diharapkan yaitu prosesnya. Nah lebih berat prosesnya. Jadi proses di awal itu lebih berat harusnya, lebih sulit ibaratnya. Lebih sulitnya itu harusnya di pembelajarannya di awal. Jadi ketika dia masa-masa habis memperhatikan atau menyimak atau melakukan proyek di pertengahan pembelajaran mengenai bab 1 misalnya, mulai dikasih pertanyaan, terus nanti kalau salah suruh memperbaiki, suruh bekerja sama. Nah itu dari proses itu sebenarnya, bukan setelah itu mau ujian akhir baru nilainya itu yang dipentingkan, bukan. Ya itu sebenarnya penting, tapi yang lebih diberatkan biar kita mengetahui itu di prosesnya dalam pembelajaran, bukan di nilai akhirnya. Seperti nanti juga absensi juga harus diperhatikan, dari ketepatan masuk, terus tanggapnya di kelas itu juga harus diperhatikan. Nanti aspek-aspeknya saya jelaskan. Untuk yang mana itu semua harus diperhatikan. Terus ini penekanan pada asesmen formatif. Nah ini ya, kita harus menekankan asesmen formatif daripada asesmen sumatif. Nah pada kurikulum ini guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Jadi formatifnya itu ya, dari mulai AS dan for, mulai dari awal atau asesmen di awal itu tadi sampai for perbaikannya itu harus lebih ditekankan. Nah harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas akhirnya tadi. Proses ini lebih penting. Nah ini yang dimaksudkan kurikulum saat ini atau kurikulum merdeka ini. Nah juga melakukan keseimbangan asesmen formatif, yang mana asesmen formatif ini sebaiknya lebih banyak, formatif ini lebih banyak seharusnya yang dilakukan dari jumlah asesmen sumatif. Jadi asesmen formatif nanti kita akan beritahu atau kita kasih tutorial caranya bagaimana. Nah itu nanti ya. Terus untuk menjelaskan tujuan asesmen formatif ini adalah sebenarnya untuk memperbaiki dan memperkembangkan diri. Tujuannya memperbaiki dan memperkembangkan diri. Jangan kita lebih fokus pada asesmen sumatif yang mana ujian akhir aja fokus, yang penting nilainya bagus-bagus, tidak memperhatikan padahal kesehariannya buruk sekali. Bukan seperti itu. Dan juga membangun keterkaitan antar asesmen sumatif dan formatif. Jadi kalau sudah bagus, nilai akhir sumatifnya bagus, itu harus dikaitkan. Nah itu yang benar. Jadi ketika prosesnya bagus, nilainya bagus, benar. Jangan prosesnya dia buruk, terus nilai akhirnya sumatifnya malah bagus. Karena dia pinter ibaratnya, tapi dalam tingkah laku kesehariannya berprosesnya kurang, dia cuma menang di nilai akhir. Nah itu tidak. Jadi harus kita beratkan sama rata, kalau bisa seperti itu. Nah itu keseimbangan juga, kita harus bisa merubah paradigma atau pandangan belajar yang menitik beratkan pada nilai belajar, yang menitik beratkan pada prosesnya. Yang mana orang-orang ini biar tidak memandang bahwa proses pendidikan itu cuma nilainya bagus. Kan sekarang tuh kita memandang bahwa pendidikan itu dilihat dari nilai akhir atau sumatif habis rapotan gitu nilainya bagus-bagus. Bukan seperti itu, tapi esensinya adalah di proses. Jadi setelah dia pembelajaran di sekolah, misalnya dia di sekolah itu sebelumnya belum tidak tahu, tidak bisa apa-apa, setelah masuk di kelas itu sehari aja dia mampu mengetahui A, B, dan C. Nah sebenarnya itu yang harus dihasilkan di proses ini. Nah jika ketergantungan pada asesmen sumatif masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuan. Jadi kalau ibaratnya Anda mengandalkan Bapak guru ini hanya mengandalkan hasil dari ujian akhir, misalnya dari ujian akhir itu nanti nilainya bagus-bagus, padahal di prosesnya kita tidak mengetahui bahwa di prosesnya itu ada perjalanan, dia itu tidak sesuai dengan nilai akhirnya kok bagus-bagus, prosesnya kok
jelek gitu ibaratnya. Nah, jadi ini masih tidak ada mengalami pengembangan pengetahuan, masih sebenarnya sama aja lah, tidak ada perubahan. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui bahwa prinsip-prinsip asesmen itu ada bagian yang seperti terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas juga pembelajaran itu harus terpadu ya. Terus penyediaan informasi itu harus holistik, menyeluruh. Jadi bukannya, ibaratnya ini penting juga buat para penyelenggara atau para guru juga untuk selalu upgrade. Jadi jangan mengandalkan misalnya apa yang saya lakukan dulu tetap saya lakukan sekarang, jangan, tapi upgrade apa yang sekarang sudah ada di saat ini lagi rame, misalnya keburukan-keburukan yang tidak boleh dilakukan oleh siswa di saat ini, itu juga harus disiarkan selalu semua, atau kebaikan-kebaikan atau strategi-strategi itu. Makanya kan penting di saat ini, ibaratnya ini kurikulum ini sebenarnya bukan terpacu terhadap yang namanya administrasi, bukan. Makanya sebenarnya kalau Anda paham tentang kurikulum Merdeka ini, sebenarnya proses ini yaitu bagaimana kita tidak hanya terpacu pada administrasi, tapi kita benar-benar mengajar, cara mengajar ini kita praktekkan sesungguh-sungguhnya. Misalnya Anda seorang guru, ya mesti yang menonton ini adalah seorang guru atau calon guru. Nah, juga asesmen ini dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen. Jadi ini sudah dirancang dan Anda sudah mengetahui fungsi asesmen itu apa tadi. Dan harus dirancang secara adil ya, bukan seperti Anda nanti menindak dengan kasar, menanyai dengan kasar, terus kayak menghakimi, bukan seperti itu secara asesmennya. Terus ketercapaian peserta didik ini bersifat sederhana dan informatif. Jadi tidak harus berlebihan lah ibaratnya untuk karakter yang harus dicapai harus seperti ini sempurna, tidak. Yang penting ada pengembangan. Dan hasil asesmen ini digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga pendidik sebagai apa? Sebagai refleksi, yang mana nanti sebagai ya guru ini juga nanti dapat ilmu juga lah setelah melakukan asesmen ini. Dan juga nanti untuk perkembangannya juga di waktu yang akan datang. Nah, atau di tingkat jenjang berikutnya. Nah, ini yang harus ditinggalkan ya ketika melakukan asesmen. Ini harus ditinggalkan, jangan dilakukan. Pertama, kalau melakukan asesmen itu jangan dilakukan secara terpisah dari pembelajaran, serta terpisah antara ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara terpisah-pisah. Misalnya Anda belajar tentang A di hari ini, tapi Anda melakukan terpisah, asesmennya besok asesmen tok, habis itu dipisah lagi. Misalnya juga Anda melakukan pembelajaran tentang pengetahuan, tapi asesmennya tentang keterampilan, kan tidak nyambung. Nah, itu harus Anda ketahui, asesmen itu harus sesuai dengan jangan terpisah. Jadi hari itu melakukan pembelajaran, asesmennya hari itu pada waktu itu juga. Dan juga misalnya terpisah, lakukan lagi pembelajarannya, lakukan lagi proses proyeknya, juga melakukan asesmen juga. Dan juga ini hal yang tidak boleh dilakukan, yaitu tidak menggunakan instrumen penilaian atau menggunakan instrumen asesmen, namun tidak sejalan dengan karakteristik mata pelajaran, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kebutuhan peserta didik. Jadi Anda menggunakan instrumen penilaian atau instrumen asesmen tapi nggak ada kaitannya yang dicapai. Nah, itu menggunakan instrumen tapi tidak nyambung dengan apa yang diajarkan itu. Nah, itu jangan seperti itu. Terus Anda juga tidak boleh Anda lakukan yaitu berfokus pada asesmen sumatif. Yang penting Anda ketika mengajar itu cuma fokusnya yang penting besok nilainya ujian bagus, yang penting besok nilai ujiannya bagus. Nah, itu tidak boleh, itu harus ditinggalkan. Itu ibaratnya masih kurikulum dulu, sekarang itu sudah berubah. Terus yang selanjutnya yang tidak boleh dilakukan di saat ini adalah laporan kemajuan belajar tidak didasarkan pada bukti dan pencatatan perkembangan kemajuan belajar atau didasarkan hanya pada bukti yang tidak mencukupi. Jadi Anda harus ada bukti
di mana di situ mulai dari sebelumnya yang tidak bisa menjadi bisa. Misal dari prosesnya, yang proses dia sudah melakukan proses itu sudah ada sebuah pengalaman. Jadi ada pengalaman itu ada catatan di situ. Sebenarnya harus ada catatan. Terus hasil asesmen hanya dijadikan data yang tidak ditindaklanjuti. Jadi Anda sudah melakukan proses asesmen mulai dari awal hingga saat ini, tapi dibiarkan setelah itu tidak ada tindak lanjut. Nah, itu tidak boleh juga, harus ditinggalkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara paradigma asesmen atau bagaimana cara pemahaman yang perlu dimiliki oleh pendidik atau guru untuk melaksanakan asesmen dengan efektif. Nah, ini pandangannya yang harus dimiliki itu bagaimana caranya. Pertama, kita dalam berpola pikir ya. Berpola pikir seorang guru itu kita harus berpikir seperti ini. Dalam menjadi guru, kita harus berparadigma seperti ini. Jadi sebuah kesalahan dalam belajar, dalam waktu belajar itu biasa ya. Kesalahan itu biasa, jangan kesalahan malah dijatuhkan, direndahkan, jangan. Jadi kesalahan dalam belajar itu biasa. Karena kesalahan itu malah bagus, karena kesalahan itu akan menstimulus ya perkembangan otak peserta didik jika diterima. Kesalahan itu malah membuat peserta didik itu diterima, dikomunikasikan dan dicarikan solusi, karena kesalahan itu membuat peserta didik ini belajar untuk mencari solusi. Jadi jangan kesalahan itu malah dijatuhkan, tapi kasih jalan. Guru harusnya menuntun mengasih jalan kepada peserta didik bagaimana yang benar. Nah, terus yang kedua, belajar itu ini paradigma yang harus dimiliki guru ya, harus pemikiran yang dimiliki guru atau pandangan yang harus dimiliki guru. Itu belajar itu bukan tentang kecepatan. Belajar itu bukan cepet-cepetan, yang penting cepet gini, penalarannya cepet, bukan. Jadi tapi tentang pemahaman, bagaimana siswa itu dapat nanti memahami, dia memahami, oh seperti itu, oh ya ada kata oh kayak gitu ya, oh ya gitu. Nah, yang penting itu yang dicari. Terus penalaran, bagaimana dia bisa menalar yang benar yang salah seperti apa, bagaimana dia bisa menerapkan, serta bagaimana dia mampu menilai dan berkarya secara mendalam. Dia dapat berkarya dari apa yang dinalarnya. Terus yang paradigma lagi yang harus dimiliki oleh para guru atau pengajar yang harus dilakukan, yaitu dia mempunyai ekspektasi pendidik yang positif. Yang mana ini kalau misalnya guru mengajar sudah keadaan hatinya sudah rancu, itu akan berpengaruh pada siswa-siswanya. Guru sudah pusing dengan biaya kehidupan di rumah, tentang materi atau sebagainya, di rumah itu sudah ruwet dan sebagainya, dibawa ke sekolahan itu harusnya dihilangkan. Kalau dibawa ke sekolahan dengan ekspresi atau hati yang seperti itu tadi tetap dibawa ke sekolahan, itu akan menularkan kepada siswa didiknya. Jadi tidak boleh. Harus guru itu berekspektasi positif ya. Dia harus mempunyai ekspektasi bahwa saya itu hari ini sedang segar lah ibaratnya. Terus murid-murid pasti bisa, murid-murid akan menjadi seorang yang besar. Harus ekspektasi itu harus dimunculkan. Dan kemudian di sini juga paradigma yang harus dibangun, yaitu setiap peserta didik itu unik. Kita harus beranggapan bahwa peserta didik atau siswa itu unik. Ya, dia memiliki peta jalan belajar yang berbeda. Tidak semua pemahaman siswa itu cara memahaminya sama. Kita harus punya memikir itu, ada yang pahamnya sekian persen, yang ada yang lebih cepat pemahamannya, dan ada yang cepat cara nalarnya. Itu unik. Jadi jangan disamaratakan ya. Terus lingkungan belajar, kita harus punya paradigma ini juga. Kita dapat mengkondisikan lingkungan belajar fisik dan psikis di sekolah dan rumah akan mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Kita harus mengetahui bahwa siswa itu bisa bukan hanya dari sekolahan saja, bahwa nanti di rumah itu juga tempat belajar, di lingkungan sekitar itu juga tempat belajar. Itu harus kita sampaikan sebenarnya kepada siswa, yang mana semua itu tempat belajar. Terus juga paradigma yang harus dibangun oleh guru atau pandangan atau pemikiran atau mindset yang dibangun harus oleh guru, yaitu membiasakan peserta didik untuk melakukan asesmen diri. Jadi peserta didik ini harus biasa melakukan asesmen diri. Peserta didik ini bagaimana murid ini bisa menilai dirinya sendiri, introspeksi diri, nah itu ya, atau merefleksikan diri, apa sih kekurangannya, dan memberikan umpan balik ya,
guru juga harus bisa memberikan umpan balik. Nanti akan saya berikan cara memberikan umpan balik kepada siswa ini seperti apa. Jadi guru tuh bukan hanya memarahi-marahi dan sebagainya, bukan, tapi memberikan umpan balik sampai mana, apa tindak lanjutnya. Nah, ini pemberian umpan balik ini yang tepat. Ini akan, kalau sampai memberikan umpan balik atau Bapak Ibu guru memberikan umpan balik yang tepat, ini nanti akan berpengaruh kepada motivasi peserta didik. Peserta didik memahami sesuatu ketika dia merasakan, dia tahu, wah gitu. Nanti ini adalah hal yang bagus buat peserta didik untuk termotivasi semakin giat lagi belajarnya. Karena prakteknya seperti itu ya, banyak peserta didik yang tidak dapat apa-apa, dia malah malas untuk sekolah, malas karena dia kayaknya belajar itu hanya buang-buang waktu dan sebagainya. Nah, seharusnya guru ini harus bisa dia memberikan umpan balik hingga ada ketercapaian murid yang dirasakan, ada hal yang wah gitu terhadap murid yang telah dicapainya. Nah, kemudian gini, ada umpan balik penting. Kenapa kok umpan balik itu penting ya? Umpan balik ini merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan sesuatu kegiatan. Nah, umpan balik ini biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Nah, ini manfaatnya ya untuk aktivitas selanjutnya. Terus kita mengetahui bahwa umpan balik bagi guru ini bagusnya apa? Yaitu memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran masa depan. Jadi kita memberikan informasi kepada murid seharusnya belajarnya seperti apa yang lebih menarik, lebih mudah untuk dipahami, dan lebih kita fair-fairan lah ibaratnya seperti itu. Dan ada perubahan yang sangat signifikan. Terus bagi murid ini membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Umpan balik itu seperti itu. Jadi bukan dibiarkan ketika habis melakukan pelajaran kegiatan belajar mengajar terus dibiarkan, bukan seperti itu ya. Tapi adanya umpan balik antara murid dan dia merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka itu. Dia kalau ketika belajar bukan hanya guru yang berperan, tapi dia juga berperan, dia juga belajar, dia mulai dari awal hingga akhir itu dia melakukan juga prosesnya. Terus memberikan umpan balik kepada sesama teman, juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lain. Dan murid itu bukan hanya belajar dari dirinya sendiri, tapi juga melibatkan murid-murid yang lain. Nah, itu adalah proses umpan balik yang dilakukan, kelebihannya yang dilakukan guru dan murid ini tadi. Nah, ini adalah prinsip-prinsip atau norma-norma lah ibaratnya yang dilakukan, bagaimana cara melakukan umpan balik yang dilakukan guru kepada siswanya. Nah, pertama ini ada 10 prinsip yang bisa saya tampilkan di sini. Nah, pertama, kalau melakukan umpan balik itu oleh para guru, itu harus pakai bahasa yang sederhana, jangan bahasa yang serba ilmiah dan sebagainya. Ya nggak apa-apa kalau di murid ini merasa mengerti, tapi bahasa yang sederhana itu biasanya kan pelajaran tuh sudah sulit ya, jangan ditambah sulit. Pelajaran tuh misalnya yang Anda sampaikan tuh sulit, bagaimana menyampaikan dengan sederhana. Nah, itu memang butuh proses untuk pembelajaran dan pengalaman, tapi itu bisa Anda ukir untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada pada guru-guru saat ini, atau introspeksi, yang mana introspeksi ini dapat bisa untuk memperbaiki diri, untuk mengembangkan diri, bagaimana cara mengajar yang lebih baik di masa yang akan datang atau di masa yang selanjutnya. Ini ya, kita memakai bahasa yang sederhana. Terus juga untuk prinsipnya juga umpan balik itu tadi ya, untuk mengingatkan atau asesmen kan caranya menggunakan umpan balik ya. Umpan baliknya bagaimana nanti memperbaikinya, terus kita menegur dan sebagainya. Terus umpan baliknya caranya juga kita menggunakan kita harus fokus pada proses ya. Proses yang mana misalnya kita melakukan proyek, di situ kita lihat prosesnya, kerjanya. Jangan kita ibaratnya hanya yang penting kerjakan jadi gitu, enggak. Kita tidak memperhatikan proses, tapi kita harus fokus pada proses, bukan yang penting jadinya bagus, bukan seperti itu, tapi prosesnya. Terus kita harus melihat ke belakang, yaitu kita mengacu kepada kemampuan pencapaian murid yang sebelumnya. Misalnya kita hanya melihat yang sekarang, sekarang kok hasilnya jelek, padahal sebelumnya itu kita tidak tahu, padahal sebelumnya parah, lebih jelek. Bukan seperti itu, tapi kita harus mengetahui ke belakangnya. Misalnya ke belakangnya dia
lebih jelek, tapi sekarang jelek, kurang baik ya, ibaratnya buku tidak ada peningkatan, tapi ada peningkatan sedikit. Nah, itu harus tahu sebenarnya dalam melakukan proses umpan balik di sini. Terus kita harus juga mengetahui spesifik berhubungan langsung dengan aktivitas yang dinilai. Kita harus berhubungan dengan aktivitas apa sebenarnya yang dinilai. Misalnya melakukan proyek apa, proyek A, B, dan C. Jangan kita lepas seperti itu, tapi kita harus berhubungan langsung. Kita berhubungan terus, kita memandu cara terus, yang mana ini dapat kita ketahui dari nanti proses-proses itu apa yang sebenarnya ada peningkatan dan apa yang sebenarnya sedang yang tidak diketahui oleh siswa itu dalam melakukan proyek. Terus yang lebih lagi, dalam penilaian ini bukan hanya fokus kepada penilaian performa, tetapi juga kepada pencapaian target pembelajaran profil ya, profil Pancasila. Jadi di profil Pancasila Anda ketahui sendiri itu ada yang kena enggak? Kalau nggak ada yang kena, ya sampai harus tahu dulu, harus hafal dulu tentang profil pelajar Pancasila itu tadi, yang mana di situ nanti di aspek itu tadi ada yang kena enggak? Nah, itu kalau nggak ada yang kena, Anda juga mengarahkan ke sana, yang entah itu kerjasamanya atau nanti proses menghormati etikanya dan sebagainya. Terus nanti ada juga aspek prinsip yang harus dimiliki dalam melakukan umpan balik itu, yaitu adalah cukup waktu agar bisa dipakai untuk memperbaiki diri dan kegiatan berikutnya. Jadi ibaratnya murid itu tidak ada waktu untuk perbaikan, itu sering sekali ya. Misalnya yang terjadi saat ini, misalnya sudah tidak bisa, nggak mau memperbaiki, dibiarkan aja, tidak bisa tetap tidak bisa. Bukan seperti itu, tapi ada proses waktu untuk kamu bisa kok dalam waktu sekian Anda bisa memperbaiki, atau besok sudah berubah, besok mesti bisa. Nah, sebenarnya itu yang harus dilakukan dalam umpan balik, yaitu adalah proses perbaikan, ada waktu lah. Jangan sibuk nggak ada waktu gitu. Terus secara kontekstual juga ini dihubungkan dengan capaian pembelajaran, profil, dan kriteria penilaian aktivitas. Jadi ada nilainya dalam melakukan umpan balik itu. Kita hubungkan dengan profil, terus juga kita nilai. Terus keseimbangan. Nah, juga memberikan, kita juga sering ya dalam melakukan umpan balik itu memberikan keseimbangan, yaitu memberikan pujian, kita puji-puji, terus kita berikan perbaikan, misalnya ada yang salah, ini yang benar seperti ini, yang benar seperti ini. Nah, itu melakukan umpan balik. Terus melihat ke depan, yang mana memberikan masukan bagaimana memperbaiki diri untuk tugas proyek berikutnya. Jadi kita nanti ibaratnya tindak lanjut ya, dari ini umpan balik, nanti kalau membuat seperti ini, besok misalnya kita lanjutkan, diperbaiki ya seperti ini. Adanya perbaikan itu penting, karena perbaikan itu nanti kadang siswa itu lebih paham itu bukan saat dia bisa mengerjakan, tapi pada saat dia melakukan perbaikan. Itu banyak sekali yang terjadi di saat ini dan yang dulu-dulu. Itu malah banyak pahamnya pada waktu perbaikan, atau pada waktu kegagalan dia proses perbaikan itu banyak pahamnya. Nah, itu dia di kehidupan nyata sebenarnya seperti itu juga. Banyak dia paham atau dia mempelajari sesuatu itu dari suatu kegagalan. Terus selektif juga. Selektif ini memberikan komentar yang detail terhadap 2 atau 3 hal yang bisa dikerjakan oleh murid. Nah, kita harus selektif. Sebenarnya murid ini tidak bisa mengerjakan ini, kita harus tahu. Jangan ini sebenarnya murid tak bisa untuk mengerjakan ini tapi dipaksa untuk mengerjakan. Nah, itu tidak baik. Tapi kita harus mengetahui, kita harus selektif. Sebenarnya murid ini bisa mengerjakan ini loh. Jadi kita buat proyek itu. Oke, itu tadi mungkin dari awal kita mempelajari tentang asesmen tadi. Mungkin kalau Anda bingung bisa Anda tanyakan di kolom komen. Terima kasih telah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.